Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bersama saya, Pendeta Ram Kenny. Ada pelajaran yang luar biasa, yang sangat powerful, yang akan kita temukan dalam pelajaran ini. Jadi mohon saudara mengikuti sampai selesai. Kita akan membahas Wahyu pasal 13 ayat 11 tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menerangkan kepada saudara bahwa Wahyu pasal 13 terbagi ke dalam dua bagian. Pasal 13 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Kemudian ayat 11 sampai ayat 18 adalah binatang yang kedua, yaitu binatang yang muncul dari dalam bumi. Jadi kalau saya katakan binatang yang pertama, berarti ini binatang yang keluar dari dalam laut. Kalau saya katakan binatang yang kedua, berarti binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan dalam pelajaran sebelumnya, saya sudah memberikan atau menjelaskan kepada saudara 9 ciri-ciri dari binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Bagi saudara-saudara yang tidak sempat menyaksikan atau mempelajari tentang 9 karakteristik ini, jangan khawatir, saya akan membuat ringkasan dalam video ini. Tapi bila mana saudara ingin mendapatkan penjelasan yang penuh, saudara bisa mengunjungi Ram Media Ministry Channel, lalu mencari video yang berjudul Negara Ini yang akan memulihkan Roman Kepausan, atau 9 ciri-ciri dari binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, ini ringkasannya. Binatang yang keluar dari dalam bumi ini menurut Alkitab Wahyu pasal 13 adalah satu bangsa. Kenapa satu bangsa? Oleh sebab binatang dalam Alkitab atau dalam nubuatan adalah lambang dari satu kerajaan atau satu bangsa. Tentu dalam bahasa modernnya adalah negara. Kita pergi ke Daniel pasal 7, kerajaan disimbolkan dengan binatang. Lalu binatang ini akan muncul di sekitar tahun 1798. Mengapa tahun ini penting? Oleh karena Wahyu pasal 13 ayat 10 menjelaskan ketika tanduk kecil terluka, saat tanduk kecil ini terlukalah di sekitar ini, ayat 11 menyebutkan binatang yang dari dalam bumi muncul. Kalau begitu, berarti negara ini atau binatang yang keluar dari dalam bumi ini akan muncul tidak atau di sekitar tahun 1798, waktu ketika tanduk kecil terluka. Lalu disebutkan muncul dari dalam bumi. Di Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 kita dapatkan binatang keluar dari dalam air, dan air adalah simbol bangsa-bangsa atau tempat yang berpenduduk. Itu kita dapatkan di Wahyu pasal 17 ayat 15. Saudara mohon mengecek di sana, arti dari air adalah bangsa-bangsa atau tempat yang banyak penduduk. Kalau begitu, bumi adalah lawan dari air, opposite dari air. Berarti bumi adalah tempat yang kurang penduduknya atau malah kosong. Jadi negara ini akan muncul dari tempat yang jarang penduduknya di sekitar tahun 1798. Nah, lalu dia akan kata keluar dalam ayat 11, keluar dari dalam bumi ini adalah juga kata yang digunakan oleh Yesus dalam perumpamaan penabur, menggambarkan benih yang keluar dia awalnya kecil, tapi ketika dia keluar dia menjadi besar. Kalau begitu, negara ini juga awalnya kecil, tapi lama-lama akan menjadi besar. Lalu dalam Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 16 disebutkan bumi, kata yang sama yang kita temukan di ayat Wahyu 13 ayat 11, kita temukan juga di Wahyu pasal 12, yaitu tempat bumi menolong perempuan yang melarikan diri. Jadi ini adalah gambaran teritori yang menyiapkan tempat
perlindungan bagi gereja, bagi umat Tuhan, bagi jemaat yang digambarkan dengan perempuan dalam Wahyu 12 yang melarikan diri selama periode 1260 tahun. Itu yang kelima. Yang keenam, negara ini sudah pasti menjadi negara yang superpower. Kenapa? Saudara baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Binatang ini memiliki kekuatan superpower secara ekonomi, secara politik, dan secara militer. Kenapa? Karena mereka sanggup melarang orang membeli dan menjual. Ini bukan bicara lokal, tapi seluruh penduduk dunia yang tidak memiliki tanda binatang tidak dapat membeli dan tidak dapat menjual. Secara ekonomi, kekuatan ini atau negara ini superpower. Lalu, secara politik juga superpower karena dia sanggup menuntun, memimpin, mempengaruhi seluruh dunia untuk menyembah patung, menyembah binatang yang pertama dan patungnya. Kemudian secara militer, dia sanggup memaksakan seluruh manusia di bumi ini untuk menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya tapi sembuh, dan patungnya. Negara mana ini? Ada banyak orang berkata, well, inilah Rusia atau Cina atau gabungan Rusia dan Cina. Dua negara ini, saudara, bila kita melihat 9 karakteristik ini, tidak cocok dengan gambaran Rusia ataupun China. Nah, mari kita teruskan sedikit. Lalu negara ini muncul tidak dalam situasi peperangan. Kalau saudara ingat, ketika Babel muncul dikalahkan oleh Medo Persia, mereka berperang. Medo Persia dikalahkan oleh Yunani, mereka berperang. Yunani dikalahkan oleh Roma. Jadi saling mengalahkan dalam konteks berebut kekuasaan. Konteksnya berarti peperangan. Tapi binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak dalam kondisi atau situasi berperang. Dia muncul sendiri di tempat yang tidak ada penghuni atau jarang penghuni di sekitar tahun 1798. Lalu, binatang ini menolong binatang yang pertama. Karena semua yang ia lakukan demi menolong binatang yang pertama. Ia akan mendirikan patung untuk menghormati binatang yang pertama. Kemudian memaksa semua orang untuk menyembah binatang yang pertama. Dan menjalankan kekuasaannya di depan mata binatang yang pertama. Artinya binatang yang pertama mengendalikan binatang yang kedua. Dan binatang yang kedua ini melakukan segala sesuatu untuk binatang yang pertama. Nah, apa yang kita bicarakan ini, saudara, dari Alkitab. Jadi kita tidak berspekulasi atau mengada-ada. Informasi yang kita dapat ini adalah dari Alkitab. Tentu Alkitab harus dicocokkan dengan fakta sejarah. Apakah sejarah menggenapi semua ini atau tidak? Dan puji Tuhan, yes, sejarah menggenapinya. Nah, sekarang mari kita fokus pada pelajaran kita di video ini, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi memiliki 2 tanduk seperti anak domba. Siapa ini? Nah, saudara yang kekasih, untuk memahami binatang yang keluar dari dalam bumi dengan 2 tanduk seperti anak domba, kita harus cari tahu dari Alkitab, bagian Alkitab yang lain untuk menerangkan hal ini. Karena kitab Wahyu tidak menerangkan apa maksud dari 2 tanduk ini. Nah, ayat yang paling dekat yang boleh menolong kita mengerti ini terdapat di kitab Daniel pasal 8. Mari kita lihat Daniel 8 ayatnya yang ketiga yang berbunyi begini. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2
dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Apa yang kita lihat dalam ayat ini, saudara yang kekasih? Satu binatang, tapi memiliki dua tanduk. Apakah hal ini juga kita temukan di Wahyu pasal 13 ayat 11? Satu binatang dengan dua tanduk? Yes. Kalau begitu, apakah ayat ini dapat menolong kita mengerti apa tanduk itu dan karakteristiknya? Yes. Nah, mari sekarang kita baca ayat 20 Daniel pasal 8. Karena kita akan cari tahu apa arti tanduk kalau begitu. Daniel 8 ayat 20 berkata begini. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja Media dan Persia. Jadi saudaraku yang kekasih, berdasarkan ayat ini kita temukan dalam satu negara, dalam satu bangsa atau kerajaan, terdapat dua kerajaan yang berbeda. Itu dari Daniel pasal 8 ayat 3. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah binatang dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 juga adalah satu bangsa, tapi memiliki dua kerajaan dalam waktu yang sama? Absolutely yes. Hal yang menarik dalam Wahyu 13 adalah tanduk-tanduk ini disebutkan seperti tanduk anak domba. Saudara yang kekasih, dalam kitab Wahyu, kata domba ini selalu merujuk kepada Yesus. Kata domba disebutkan sebanyak 29 kali dan selalu berbicara tentang Yesus. Kalau begitu, dua tanduk seperti domba ini sudah pasti adalah dua gambaran, dua kerajaan yang dikenal oleh Yesus atau yang berhubungan dengan Yesus atau yang diakui oleh Yesus. Karena domba selalu berhubungan dengan Yesus, karena domba itu lambang Yesus. Nah sekarang, apakah Yesus mengenal dua kerajaan dalam satu bangsa? Yes. Di mana di Alkitab Pendeta Kenny? Mohon Pendeta Kenny tunjukkan. Mari kita pergi ke Matius pasal 22 ayat 19 sampai 21. Ayat itu berbunyi begini. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ada berapa kerajaan yang Yesus sebutkan dalam ayat ini? Jawabannya ada dua, yaitu kerajaan milik Kaisar yang diperintah oleh Kaisar Romawi, dan yang kedua adalah kerajaan Allah, yaitu agama, atau saya bisa sebutkan gereja. Kerajaan Allah di dunia ini adalah jemaatnya. Tentu saudara masih ingat ketika Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ayat ini banyak kali disalah mengerti oleh orang yang lain yang menganggap bahwa batu karang yang disebutkan oleh Yesus dalam ayat ini adalah Petrus. Padahal bukan. Nah, ini ada pembahasannya tersendiri. Kita akan bahas di video yang lain. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apakah saudara dan saya memiliki kewajiban secara keuangan kepada satu negara atau kepada bangsa Indonesia, katakanlah? Yes. Apa itu? Pajak. Meski saudara dan saya tidak suka, tapi kita harus bayar pajak kepada pemerintah di mana kita berada. Itulah kewajiban kita. Nah sekarang, apakah kita juga punya kewajiban secara keuangan kepada Allah? Jawaban yes.
Melalui apa? Melalui perpuluhan. Meski ada banyak orang sekarang ini menyangkal tentang perpuluhan yang harus kita kembalikan kepada Allah. Nah, sekarang apakah etis atau apakah bisa saya katakan apakah sopan atau etis? Oke. Bila mana gereja meminta kepada pemerintah sipil untuk menolong gereja kalau gereja sementara berada dalam keadaan krisis keuangan? Apakah etis gereja meminta pemerintah untuk menolong gereja ketika dalam keadaan krisis? Tentu tidak. Begitu juga sebaliknya. Tentu tidak elok atau tidak etis bagi pemerintah meminta tolong gereja kalau pemerintah lagi dalam keadaan kesulitan keuangan. Karena memang dua kerajaan ini harus berfungsi secara terpisah dan tidak boleh bersatu. Nah, jadi di zaman Kekaisaran Roma, kita kembali ke zaman Yesus, ada dua kerajaan yang berbeda yang Yesus sendiri akui, yaitu kerajaan kaisar dan kerajaan agama, yaitu gereja. Saudara masih ingat ketika Pilatus berkata kepada Yesus, "Yesus, tahukah kamu bahwa aku memiliki kuasa membebaskan kamu?" Lalu Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Lalu Pilatus ini, saudara, dia lebih mengerti daripada orang-orang Yahudi karena ia mengerti Yesus ini hanya melangkahi hukum Yahudi dan tidak melangkahi hukum sipil. Itu sebabnya dia bilang kepada orang Yahudi, "Aku tidak temukan orang ini melakukan kesalahan. Karena ia tidak melangkahi hukum Romawi satupun. Yang ia langkahi adalah hukum kalian punya hukum agama. Jadi itu urusan kalian." Kira-kira begitu ya, paraphrasingnya ya. Karena sudah yang kekasih, tahukah saudara apa yang orang Yahudi ingin lakukan kepada Yesus? Orang Yahudi ingin Yesus mengambil alih kerajaan sipil. Itu harapan mereka. Yesus akan datang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi, mengambil alih kekuasaan sipil Romawi, dan memberlakukan hukum Yahudi dalam kerajaan sipil itu. Itulah tujuan mereka kepada Yesus. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Yesus menolak. Saudara yang kekasih, kita tidak akan pernah temukan dalam Alkitab Yesus menggunakan atau memanfaatkan kekuatan sipil untuk memperlebar atau memajukan pelayanan Injilnya di dunia ini. Begitu juga di buku Kisah Para Rasul. Para rasul tidak pernah, saudara bisa dapatkan catatannya, mereka ini meminta pemerintah Romawi kuno untuk menolong mereka dalam pemberitaan Injil. Tapi tahukah saudara, Alkitab mencatat, mulai dari kitab Injil sampai kitab buku Kisah Para Rasul, berkali-kali, berulang-ulang, orang-orang Yahudi, kekuasaan agama, meminta pemerintah Romawi kuno atau kerajaan Romawi untuk menolong mereka menganiaya musuh mereka, dalam hal ini Yesus, dan mereka berhasil. Itu juga yang dilakukan kepada rasul-rasul. Mereka meminta pemerintah Roma untuk menganiaya rasul-rasul kekuasaan agama, meminta pertolongan kekuasaan sipil untuk mencapai cita-cita atau tujuan mereka. Saudara yang kekasih, sekarang mari kita baca Yohanes pasal 18 ayat 36. Nah, sekali lagi saya katakan, kekuasaan gereja dan agama, kekuasaan gereja dan sipil seharusnya tidak boleh bersatu. Mereka harus terpisah. Yohanes 18 ayat 36 berkata begini, "Jawab Yesus, 'Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini.'"
Jadi Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tentu saudara masih ingat ketika Yesus dicobai oleh setan. Setan mengatakan kepada Yesus, akan kuberikan seluruh bumi atau dunia ini kepadamu kalau engkau menyembah aku. Dan Yesus menolak. Yesus menolak. Ini juga lah yang dilakukan oleh Musa. Musa menolak, disebut anak Firaun, dan ia lebih memilih menjadi pelayan Tuhan, memilih melayani Tuhan di dunia, di kerajaan agama bisa saya katakan, dan menolak mendapatkan kekuasaan sipil sebagai pangeran Mesir. Tapi saudaraku yang kekasih, tahukah saudara bahwa sejarah mencatat setan menawarkan kekuasaan yang sama kepada satu organisasi agama, gereja, yaitu tandu kecil, Roman Papacy, kekuasaan yang sama, dan mereka menerima. Itulah sebabnya kekuasaan Roman Papacy adalah the true Antichrist yang sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih, Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan atau aniaya atau paksaan, menganiaya, memaksa, atau menggunakan kekerasan kepada orang lain yang tidak sejalan dengan ajaran-ajarannya. Tidak pernah. Mari kita baca Yohanes pasal 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi dari desa lain. Saudara lihat, Yesus bisa saja menggunakan kekuasaannya atau kuasanya untuk menganiaya atau menggunakan kekerasan kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Tapi dia menolak melakukan itu. Tetapi Roman Papacy, kekuasaan gereja yang mengaku sebagai gereja yang benar, sebagai gereja yang universal, gereja ini justru melakukan hal yang lain. Mereka menganiaya umat-umat Tuhan. Berapa lama? Alkitab menyebutkan selama 1260 tahun. Tentu saudara masih ingat ketika Yesus berada di Taman Getsemani, selesai dia berdoa, lalu kemudian tentara-tentara Roma datang untuk menangkap Yesus, dan salah seorang dari murid Yesus yang kita tahu ini adalah Petrus menghunus pedangnya lalu memotong telinga dari salah satu prajurit Roma. Tentu Yesus berkata, "Oh, thank you Petrus. Terima kasih Petrus, engkau sudah membela saya." Apa itu yang Yesus katakan? No. Bukan itu yang Yesus katakan. Yesus justru menegur Petrus lalu mengatakan sesuatu yang mirip, serupa dengan apa yang kita temukan di Wahyu 13 ayat 10. Yesus berkata, "Barang siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang." Dan Petrus diklaim sebagai Pope yang pertama oleh gereja Roman Catholic. Tetapi sesungguhnya Alkitab tidak menyiapkan bukti atau tidak menunjukkan bukti bahwa Petrus adalah the first Pope of the Catholic Church. Nah, mari kita kembali kepada kedua kerajaan yang tadi, sipil dan gereja. Kedua-duanya memiliki pedang. Bagaimana kekuatan sipil menggunakan pedang mereka? Yaitu dengan menghukum orang yang melanggar hukum sipil. Begitulah kekuasaan sipil menggunakan pedang mereka di Roma pasal 13.
Sekarang bagaimana gereja menggunakan pedang? Seperti yang saya sementara lakukan, yaitu berkhotbah, mengabarkan Injil. Itulah cara gereja menggunakan pedang. Pertanyaannya sekarang adalah, dapatkah pemerintah sipil menghukum orang yang melanggar hukum agama? Seharusnya tidak. Jawabannya tidak. Sebaliknya, apakah gereja dapat menghukum seseorang yang melangkahi hukum pemerintah sipil? Juga jawabannya tidak. Itulah sebabnya mereka atau dua kekuasaan ini harus terpisah dan tidak boleh bersatu. Mari kita baca Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21. Ini yang Alkitab katakan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas, di sana disebutkan within you, bukan di antara kamu, tetapi di dalam kamu. Jadi kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Sekarang pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apa sebenarnya cara yang terbaik untuk merubah satu komunitas masyarakat? Well, mungkin ada orang berkata, untuk merubah masyarakat supaya masyarakat itu jadi lebih baik, kita harus ciptakan undang-undang lewat DPR, undang-undang anti korupsi, undang-undang anti narkotik, dan lain sebagainya. Semakin banyak undang-undang lebih bagus. Apakah demikian? Tentu tidak. Apakah dengan membangun lebih banyak penjara atau menambah jumlah polisi? Tentu tidak. Saudara kekasih, cara terbaik untuk merubah satu komunitas masyarakat adalah dengan mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam hati seseorang, menanamkan kecintaan manusia kepada Allah dan menuruti perintah-perintah Allah dalam hati, agar penurutan itu keluar secara otomatis karena kecintaan mereka kepada Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus mereka melakukannya, maka itulah yang dapat merubah kehidupan satu masyarakat. Karena bila seseorang mengikuti Yesus, mencintai Yesus, dan menuruti perintah-perintah Yesus, perubahan akan terjadi dalam hidupnya. Kalau satu orang berubah, maka masyarakat pun tentu dapat dirubah. Amat sangat disayangkan, banyak tokoh-tokoh gereja-gereja Kristen yang mengajarkan bahwa, hukum Allah itu sudah dipalangkan, hukum Allah tidak berlaku lagi. Dan ini memberi ruang kepada umat yang mendengar bahwa mereka boleh melakukan dosa karena tidak ada lagi hukum. Berarti sudah boleh membunuh, sudah boleh mencuri, sudah boleh mengingini milik orang, sudah boleh berdusta, sudah boleh mengambil istri orang lain. Tahukah saudara, mengapa dunia kita ini dipenuhi dengan kejahatan? Karena manusia kehilangan moral atau kompas moral, yaitu perintah-perintah Allah. Sekarang mari kita kembali ke binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang ini adalah Amerika Serikat. Karena Amerika Serikatlah satu-satunya negara yang memenuhi semua 9 ciri-ciri yang telah kita pelajari bersama-sama di pembahasan sebelumnya. Dan di sini saya punya satu buku, judulnya adalah The United States in Prophecy. Ini dipublish tahun 1914, sudah cukup lama. Karena memang pelajaran ini telah dipelajari oleh pelajar-pelajar Alkitab sudah cukup lama dan bukanlah hal yang baru. Bila mana saudara baru kali ini mendengar nama Amerika Serikat di dalam nubuatan Alkitab, saudara harus memuji Tuhan. Karena kalau begitu, Tuhan mengizinkan saudara untuk mempelajari nubuatan ini. Karena ini tidak pernah disebutkan oleh gereja-gereja yang lain. Jadi kita bersyukur kita mendapatkan kesempatan mempelajari ini.
Kita juga akan melihat ringkasan dari konstitusi negara ini yang ditulis oleh para pioneer atau the founding fathers of the United States of America. Saudaraku yang kekasih, Amerika Serikat adalah satu negara yang memiliki dua pemerintahan atau kekuasaan yang berbeda, yang terpisah, yaitu sipil dan agama. Dan ini ditemukan dalam semua tulisan dari para bapak-bapak atau pendiri-pendiri negara ini, the founding fathers of the United States of America. Ada George Washington, kemudian Thomas Jefferson, dan John Adams. Dari tulisan-tulisan mereka, kita akan temukan bahwa mereka mengetahui sejarah bagaimana orang Yahudi berkali-kali menggunakan atau mereka meminta kekuatan sipil, dalam hal ini pemerintah Romawi, untuk mencapai tujuan mereka dalam menganiaya dan membunuh Yesus. Lalu kekuatan yang sama juga meminta Romawi untuk menganiaya dan membunuh para rasul di buku Kisah Para Rasul. Dan ini diketahui oleh pendiri-pendiri negara Amerika. Mereka juga mengetahui periode kolonial. Karena saudaraku yang kekasih, Amerika sebelum menjadi satu bangsa yang independen, ada satu periode yang dikenal dengan periode kolonial yang masih di bawah pemerintahan British Colony. Para pendiri-pendiri negara ini mengerti bahwa di periode ini para pilgrims yang dari Eropa pergi ke Amerika untuk mencari perlindungan dan suaka kebebasan beragama. Tetapi ketika mereka mendapatkan kebebasan beragama, justru mereka sekarang memaksakan orang-orang yang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Di masa ini, orang-orang yang tidak beribadah pada hari Minggu didenda, ada yang dimasukkan ke dalam penjara, ada juga yang diancam dengan hukuman mati. Kemudian di masa ini tidak boleh ada orang yang bisa duduk di pemerintahan kolonial bila tidak menjadi anggota gereja mereka. Itu terjadi di periode kolonial ini. Dan para founding fathers ini, pendiri Amerika Serikat ini, mengerti sejarah masa kolonial ini. Lalu mereka juga mengerti tentang aniaya yang dilakukan oleh Roman Papasi selama 1260 tahun. Jadi yang harus kita pahami adalah ketika para pendiri negara ini mendirikan negara ini dan menuliskan konstitusi-konstitusi atau undang-undang negara ini, yang ada di pikiran mereka adalah sejarah ini. Jadi ini adalah konstitusi-konstitusi yang mereka tulis adalah respon atau reaksi dari apa yang terjadi selama masa kolonial, selama masa 1260 tahun gereja menganiaya, dan juga sejarah orang Yahudi yang menganiaya menggunakan pemerintah sipil. Dan dalam deklarasi independence negara ini pada tanggal 4 bulan Juli 1776, para pendiri negara ini menyebutkan hak-hak manusia yang tidak boleh diambil dari mereka. Ada 3 yang disebutkan di sana, yaitu life atau kehidupan, liberty atau kebebasan, makanya kita punya patung Liberty di New York. Lalu pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan. Itu di tahun 1776. Lalu pada tahun 1787, konstitusi ini kemudian mengalami penambahan. Yang ditambahkan adalah pemerintahan katanya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu beberapa tahun kemudian, tahun 1791, terjadi kembali penambahan untuk konstitusi negara Amerika. Dan itu disebut sebagai First Amendment. Ini ada di sini ya, dia punya ringkasan. First Amendment ini adalah kebebasan penuh dalam menjalankan ibadah. Disebutkan di sana bahwa Kongres, kalau di Indonesia DPR ya, Kongres tidak boleh mengeluarkan undang-undang untuk melarang orang atau siapapun
dalam memeluk keyakinan agama mereka masing-masing. Tidak boleh ada undang-undang seperti itu. Itulah konstitusi negara Amerika. Jadi, negara inilah yang kita temukan di Wahyu pasal 13 ayat 11. Negara inilah yang akan memulihkan luka parah dari tanduk kecil. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi selama ini, saudara bisa lihat di Google, setiap kali terjadi pergantian presiden Amerika, setiap presiden pasti akan bertemu dengan paus. Dan ini hanya terjadi antara dua negara ini. Tidak ada negara lain terjadi pergantian presiden lalu pergi ketemu dengan paus. Hanya presiden Amerika yang selalu setiap terjadi pergantian presiden pasti akan bertemu dengan paus. Dan paus pada tahun 2019 yang lalu mengadakan kunjungan yang historik. Dia datang ke Amerika dan berbicara di Kongres gabungan antara Senat dan House Representative. Jadi hubungan antara Amerika dan kepausan sudah semakin dekat. Kalau begitu, nubuatan Alkitab Wahyu pasal 13 tidak lama lagi akan digenapi, di mana Amerika akan menjalankan agenda-agenda dari tanduk kecil. Sudahkah saudara bersedia untuk hal ini? Mari kita berdoa. Karena Tuhan berjanji, meski umat Tuhan akan mengalami aniaya, Tuhan berjanji, Ia sendiri yang akan melindungi mereka. Daniel pasal 12 ayat 1 dan 2. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan memberkati hidup saudara. Amin.